Halo guys, perkenalkan nama saya Andi Ufrera Divani. Di sini saya akan berbagi video mengenai tentang sistem pernapasan dan alat tambahan pada ikan. Tonton sampai habis ya. Sistem pernapasan. Hewan yang hidup di air atau ikan bernapas dengan menggunakan insan. Insan pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insang berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Pengertian pernapasan. Pernapasan merupakan proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida oleh suatu organisme hidup. Untuk dapat bernapas, maka diperlukan organ pernapasan. Pada ikan, proses pernapasan umumnya dilakukan dengan menggunakan insang. Beberapa jenis ikan tertentu yang selain bernapas dengan insan juga menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya. Pertama, ikan paru-paru Australia atau disebut Neoceratobus forsteri. Yang kedua, ikan paru-paru Afrika atau disebut Protopterus 4 spesies. Ketiga, ikan paru-paru Amerika Selatan atau disebut Lepidosiren paradoxa. Jenis ikan yang memiliki alat pernapasan tambahan. A. Labirin atau lipatan membran seperti bunga mawar yang merupakan derivat dari lengkung insan. B. Arborescent organ yang berbentuk seperti bunga karang. C. Diverticula atau lipatan kulit pada bagian mulut dan ruang farinks. D. Alat pernapasan tambahan berupa tabung. E. Dinding bagian dalam dari operkulum yang banyak mengandung pembuluh darah. Bagian-bagian insang ikan. Pertama, filamen insang atau disebut gill filamen. Berwarna merah, terdiri dari jaringan lunak, berbentuk seperti sisik, dan melekat pada lengkung insan. Kedua, tulang lengkung insang atau disebut gill arch, merupakan tempat melekatnya filamen dan lapis insang. Yang ketiga, ada tapis insang atau disebut gill record, berupa pasang deretan batang tulang rawan dan pendek yang sedikit bergerigi. Berikut bentuk insan pada ikan. Pembagian tutup insan pada ikan. Pertama, operkulum yang tersusun atas 4 potong tulang, yaitu 1. Ada os operkular yang merupakan tulang yang paling besar dan letak paling dorsal. Kedua itu ada os preoperkular yang merupakan tulang kecil yang melekuk seperti sabit dan terletak pada klaniar. Yang ketiga ada os interoperkular yang merupakan tulang kecil yang terletak di antara os operkular dan os preoperkular. Yang keempat ada os suboperkular yang merupakan bagian tulang yang terletak paling kaunal. Yang kedua ada membrana branchiostega yang merupakan selaput tipis yang melekat pada operkulum dan berakhir bebas di tepi belakang dari operkulum. Yang ketiga ada radibranchiostega, merupakan tulang-tulang kecil yang terletak pada bagian ventral pharynx dan berfungsi untuk menyokong membrana branchiostega. Itulah tadi paparan materi tentang sistem pernapasan dan alat tambahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.